Langsung saja kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Kegiatan pembelajaran. Yang pertama, menemukan informasi penting dari teks dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dalam menuliskannya pada peta pikiran. Yang kedua, menuliskan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengamati ciri tumbuhan dan habitatnya. Ananda Ibu semuanya, setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Agar lebih memahami tentang proklamasi, mari kita baca teks berikut ini yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Drs Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Soekarno, saat itu hadir pula B.M. Diah, Sayuti Malik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik pagi harinya tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar, Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara ini dimulai pada pukul 10 pagi dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno. Ananda semua setelah ini membuat peta pikiran tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peta pikiran dapat dibuat dengan nama Adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Kata apa yaitu untuk menanyakan apa peran Ibu Fatmawati dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Untuk kata di mana yaitu untuk menanyakan tempat. Kalau kata kapan untuk menanyakan waktu. Untuk kata siapa menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa. Dan kata mengapa yaitu untuk menanyakan sebuah peristiwa. Kata bagaimana yaitu untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, Ananda semua, coba sekarang lengkapi
peta pikiran tersebut. Makna proklamasi kemerdekaan yang pertama, puncak perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Perjuangan sebagai negara baru yang mandiri dan tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Jadi Ananda semua, itulah makna proklamasi kemerdekaan. Semoga Ananda ibu semua paham dan mengerti. Dalam perbedaan adaptasi, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Tumbuhan juga perlu beradaptasi dengan lingkungan hidupnya. Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari. Bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air agar dapat menyesuaikan diri. Tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Baik Ananda ibu semuanya, tolong kerjakan soal ini ya. Sekian dari pembelajaran hari ini. Semoga Ananda ibu semua mengerti dan paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.